Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Yang Kai kembali dengan tatapan dingin. Bagaimana? Wanita itu bertanya dengan gugup. Semuanya mati. Seluruh tim, sekarang hanya Yang Kai dan 3 wanita yang masih hidup. Setelah ketiga wanita itu merasa sedih untuk sementara waktu, Yang Kai berkata, "Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan pergi ke Haicheng?" Wanita itu mengangkat kepalanya dan mengangguk sedikit, menatap Yang Kai dengan penuh harapan. "Bisakah kamu mengantar kami melewati ini? Ini adalah daerah pinggiran kota yang liar. Mereka baru saja mengalami hal-hal tragis seperti itu." Cuier juga menarik lengan Yang Kai, dan berkata dengan menyedihkan, "Pengemis kecil, kamu tidak bisa mengabaikan kami." Yang Kai menatap Cuier dan mengangguk. "Masih ada 1 hari lagi, aku akan mengantar kalian. Terima kasih banyak." Wanita itu menghela nafas lega. Nona yang sebelumnya tidak pernah berbicara, juga berterima kasih. "Ada bau darah di sini, jadi kita mungkin memancing binatang buas untuk keluar. Kita akan mulai sekarang. Besok malam, kita seharusnya bisa sampai di Haicheng." Yang Kai berkata. Wanita itu ragu-ragu sejenak untuk berbicara dan berhenti. "Nona muda, bisakah kamu melakukan sesuatu? Banyak orang yang meninggal malam ini bisakah kamu membantuku? Dengan cara ini, kamu tidak akan mengganggu Nona muda. Cuier, kamu akan mengubur Wu tua bersamaku dan Nona." Cuier mengangguk, lalu menatap Yang Kai, dan melambaikan tinjunya tanpa rasa takut. Wu tua seharusnya sangat penting bagi keluarga. Ketiga wanita itu menggali lubang, Yang Kai berbalik keluar, dan mengumpulkan beberapa kekayaan orang yang sudah meninggal. Cuier melemparkan pisau dari tangannya dan bergegas ke Yang Kai. "Baiklah, kamu pergi dan bersihkan barang-barang berhargamu." Tidak lama, Yang Kai menggali lubang besar, mengubur tubuh Wu Lao di dalamnya. Di sisi lain, ketiganya juga berkemas dan membawa barang-barang berharga mereka. "Ayo pergi." Yang Kai membawa mereka ke kereta kuda. Dia duduk di dekat poros dengan cambuk di tangannya. Sampai keesokan paginya, Cuier keluar dan berkata ingin berhenti sebentar. Yang Kai mengikuti mereka. Cuier sangat sibuk menyalakan api untuk memasak. Setelah mengalami kejadian tadi malam, ketiga orang di kereta kuda itu tidak merasa aman. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Meskipun mereka tidak memiliki banyak nafsu makan, mereka selalu harus makan sesuatu untuk menambah kekuatan fisik mereka. Di jalan lagi, Cuier tidak kembali ke ruang kereta kuda, tetapi duduk di samping Yang Kai. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu. "Kamu bukan pengemis kecil kan?" Untuk waktu yang lama, melihat Yang Kai mengabaikannya, Cuier tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Tentu saja tidak." Yang Kai menjawab, "Kurasa kamu pasti putra bangsawan dari suatu keluarga. Karena melarikan diri dari pernikahan dan berlari keluar untuk menghabiskan semua uang, itu sangat menyedihkan." Cuier dengan berani menggunakan imajinasinya. "Apakah kamu mendengar lebih banyak cerita ketika kamu masih kecil?" "Dulu waktu kecil, aku tidak pernah mendengarkan cerita. Hanya saja akhir-akhir ini, aku mendengar beberapa cerita menarik dari nona-nona muda. Ada banyak cerita seperti itu di dalamnya." 1 jam kemudian, Yang Kai merasa waspada. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, dia berkata, "Ada seseorang di depan. Aku tidak tahu untuk apa." Suara wanita itu terdengar sedikit terkejut. Mungkin dari keluarga Miao. Keluarga Miao adalah keluarga yang ingin dikunjungi wanita itu kali ini. Saat mengobrol dengan Cuier akhir-akhir ini, Yang Kai juga mengetahui bahwa nona muda dari keluarga itu telah bertunangan dengan tuan muda dari keluarga Miao. Oleh karena itu, setelah tuannya meninggal, istrinya akan membawanya ke Haicheng. Kali ini, dia ingin berlindung dan menikahinya. "Aku takut aku akan menetap di Haicheng di masa depan. Apakah kau sudah memberi tahu keluarga Miao sebelumnya?" Yang Kai bertanya. "Iya, kalau begitu saat pertemuan tiba, aku tidak akan pergi bersamamu." Yang Kai juga menghela napas lega. Cuier berkata dengan gugup, "Pengemis kecil, apakah kau akan pergi sekarang?" "Tidak." Yang Kai mengangkat alisnya. Yang Kai berkata, "Nyonya, aku harap hal-hal tentangku tadi malam tidak akan terungkap." Memikirkan hal ini, istrinya mengangguk dan berkata, "Baiklah, jangan khawatir. Tadi malam, kita bertiga baru saja diselamatkan oleh para ahli.
Yang Kai tersenyum. Tidak lama kemudian, kereta kuda itu tiba di depan sekelompok orang yang menghalangi jalan. Awalnya, salah satu dari mereka mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan keras. Berani bertanya apakah ada anggota keluarga Jiang di dalam mobil. Suara wanita itu keluar. Tepat sekali. Nona itu sangat gembira sehingga dia berbalik dan turun dari kereta kuda dan berkata, "Adik laki-lakiku, Miao Huacheng, sampaikan salamku kepada istri dan adik iparku." Saat dia berbicara, suaranya tercekat oleh isak tangis. "Perpisahan dengan kakak laki-laki Jiang selama 10 tahun, tetapi aku tidak ingin perpisahan selamanya. Masa lalu seperti kemarin, dan aku dapat melihatnya dengan jelas." Setelah waktu yang lama, Miao Huacheng berkata, "Kakak iparku telah bekerja keras sepanjang jalan. Tolong tunggu setengah hari lagi. Kita akan segera pergi ke Haicheng." Saat dia berbicara, matanya melihat Yang Kai dan mengerutkan kening. "Mengapa ada pengemis kecil?" Wanita itu menceritakan kisah tadi malam dalam beberapa patah kata. Akhirnya, dia berkata, "Tidak seorang pun dari kami bertiga yang bisa mengendarai kereta. Untungnya, aku bertemu dengan seorang pengemis kecil, dan aku memintanya untuk membantuku mengemudi." "Sialan Zhang Ding." Miao Huacheng sangat marah. Setelah itu, dia melihat Yang Kai dan berkata, "Pengemis kecil, turunlah. Ini adalah perjalanan yang sulit bagimu." Yang Kai menjawab dan melompat dari kereta. Miao Huacheng mengedipkan mata pada salah satu bawahannya. Pria itu maju dan memberi Yang Kai ding perak sebagai hadiah. "Pergilah, Miao Huacheng, biarkan orang lain menggantikan Yang Kai." Dengan lambaian tangannya, dia memimpin sekelompok orang menuju Haicheng. Yang Kai berdiri di sana dan melihat 3 pasang mata menatap dirinya sendiri di jendela belakang. Dalam mengejar arah hilangnya kereta, Yang Kai mengambil cambuk yang ditinggalkan Wu di tangannya dan melambaikannya sesuka hati saat dia berjalan. Metode tubuhnya bergema bersamanya. Setengah hari kemudian, aku akhirnya sampai di tempat itu. Kota ini jauh lebih besar dari kota Wumei. Yang Kai adalah yang pertama kali datang ke kota tepi laut. Meskipun bersemangat, dia tetap pergi membeli beberapa pakaian dan menemukan penginapan untuk ditinggali. "Jangan khawatir tentang uang. Yang Kai menghasilkan banyak uang tadi malam." Dalam beberapa hari ke depan, Yang Kai menikmati pemandangan di Haicheng. Pemandangan tepi lautnya sangat indah, udaranya bersih dan alami. Benar-benar tempat yang bagus untuk ditinggali. Di kedai teh dan bar, Yang Kai juga mendengar banyak cerita tentang kota di tepi laut, dan bahkan menyaksikan fatamorgana dengan matanya sendiri. Pemandangan yang begitu indah benar-benar membuatnya betah berlama-lama di sana. Namun, di Haicheng, selain dari beberapa kekuatan kelompok, hanya sedikit prajurit yang terlihat. Alasannya adalah karena kekuatan-kekuatan ini tersebar di pulau itu. Energi bumi dan langit di pulau itu sedikit lebih tinggi daripada di pedalaman. Di pulau itu, kecepatan latihan akan lebih cepat. Dalam keadaan normal, kekuatan-kekuatan seni bela diri itu tidak akan datang ke pedalaman. Kecuali untuk kebutuhan khusus, jumlah prajurit di Haicheng tidak hanya sedikit, tetapi juga tidak terlalu kuat. Setelah menikmati kemakmuran Haicheng, Yang Kai pergi ke tepi laut lagi untuk menyaksikan pasang surutnya air laut dan pasang surutnya ombak. Saat ombak menghantam, Yang Kai memiliki kilatan cahaya di benaknya, dan samar-samar memahami titik temu antara persepsinya sendiri dan jejak seni bela diri Wu Lao. Di depannya, sepertinya sebuah gerbang perlahan terbuka. Dia tidak berani mengabaikannya. Kilatan cahaya yang tiba-tiba ini jelas sesuatu yang tidak dapat diminta. Berdiri diam di tempat yang sama, Yang Kai perlahan-lahan memadukan persepsinya sendiri dengan seni bela diri Wu Lao. Entah berapa lama setelah itu, Yang Kai berdiri tegak di pantai seolah-olah dia sudah tertidur. Di samping telinganya, hanya ada desiran angin laut dan ombak. Ketika Yang Kai membuka matanya lagi, temperamennya sedikit berubah. Dengan gerak kakinya sendiri, tubuh Yang Kai seperti ilusi, menginjak ombak yang datang, seperti berjalan di tanah, dari satu ombak ke ombak lainnya, tanpa air yang menetes. Satu kilatan, dua kilatan sosok itu berkedip 15 kali berturut-turut, dan hanya setelah satu napas energi dilepaskan, dia jatuh ke laut dengan percikan dan basah kuyup. Namun, Yang Kai tersenyum, menghadapi ombak besar, sebuah tinju perlahan menghantam. Ada 3 ledakan cepat di udara, dan 3 kekuatan meledak keluar dari depan tinju, membuat lubang di ombak besar. Pada saat ini, jejak seni bela diri Yang Kai, yang telah dia mata-matai dari Wu Lao, telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dirinya sendiri, dan ada juga perubahan dalam ombak. Perubahan ini disadari oleh Yang Kai.
Yang sekarang bukan lagi ledakan satu kali, tetapi 3 aliran energi menyembur keluar, satu lebih kuat dari yang lain, seperti gelombang laut, yang membuat orang tidak dapat bertahan. Jenius, iblis benar-benar tidak bisa berkata-kata. Beberapa hari yang lalu, ketika Yang Kai tercerahkan, dia terkejut. Yang mengejutkannya, tidak lama setelah itu, dia sekali lagi memperoleh pemahaman yang lebih dalam berdasarkan aslinya. Sebuah lahan basah pasang surut muncul dari laut. Yang Kai terkejut saat mendapati bahwa tidak jauh dari tempatnya berdiri, ada seorang gadis kecil dengan kulit coklat dan rambut acak-acakan, memandangi dirinya sendiri dengan bodoh. Gadis kecil ini baru berusia sekitar 7 atau 8 tahun, dia bertelanjang kaki. Yang Kai tersenyum, berpura-pura lembut dan ramah serta tidak berbahaya, dia berjalan ke arahnya. Melihat penampilannya, dia tampak ketakutan. Dia berjongkok di depannya, dengan senyum ramah di wajahnya dan bertanya dengan suara lembut, "Apa yang kamu lakukan di sini, gadis kecil?" Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya dan menyerahkan sesuatu dari tangannya. Yang Kai melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah ikan panggang. Nelayan yang tinggal di tepi laut tentu saja mencari ikan. "Ini untukku." Gadis kecil itu mengangguk pelan, meletakkan ikan panggang itu ke tangan Yang Kai. Berlari tidak jauh, tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah Yang Kai. Kemudian, dia benar-benar kembali ke Yang Kai, mengambil pakaiannya dan berjalan ke suatu arah. Yang Kai tidak menolak. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan gadis kecil itu. Namun dia tidak akan memiliki niat jahat. Bersamaan dengan jalannya yang tidak jauh, sampailah dia ke sebuah rumah sederhana, gadis kecil itu menunjuk ke dalam. "Di dalam?" tanya Yang Kai, dan gadis kecil itu mengangguk. Dengan sedikit senyum, Yang Kai mengira bahwa dia telah diundang untuk menjadi tamu. Sebelum dia bisa melangkah maju, seorang lelaki tua tiba-tiba keluar dari rumah. Orang tua itu juga melihat gadis kecil itu dan Yang Kai dengan ekspresi terkejut. Karena salah paham, Yang Kai dengan cepat berkata, "Orang tua, apakah gadis kecil ini keluargamu?" Orang tua itu tersenyum ramah, melambaikan tangan kepada gadis kecil itu. "Hujan ringan, kemarilah." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, menarik pakaian Yang Kai dan menariknya masuk. Yang Kai tiba-tiba merasa lega, karena alasan inilah dia datang ke sini. Bagaimana mungkin Yang Kai tega menolak? Saat Xiao Yu berjalan ke kamar, Yang Kai meliriknya dan merasa sedih. Keluarga itu adalah keluarga sungguhan dengan hanya tempat tidur dan beberapa selimut yang rusak. Xiao Yu dia menyalakan api arang dan menarik Yang Kai untuk mengeringkan pakaian di dekat api arang. Tanpa kursi, Yang Kai duduk di tanah bersama mereka. "Kamu seharusnya menjadi seorang pendekar kan?" Lelaki tua itu bertanya. "Kenapa?" Yang Kai sedikit terkejut. Jika dia tidak melakukannya, bahkan seni bela diri dari wilayah Zhenyuan tidak dapat melihat petunjuknya sendiri, kecuali dia adalah seorang ahli dari wilayah Senyu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa seorang nelayan tua di tepi laut benar-benar melihatnya, hal ini mengejutkan Yang Kai. Orang tua itu tertawa beberapa kali. Adik kecil berdiri di pantai selama beberapa hari tanpa bergerak, jika orang biasa, mana bisa tahan. Berhari-hari, Yang Kai merasa kagum. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu, sepertinya jika dia menyadari sesuatu lain kali, dia harus mencari tempat yang baik. Jika terjadi bahaya tiba-tiba, Xiao Yu mengunjungimu setiap hari. Jika tidak, apakah menurutmu seorang lelaki tua berani membiarkanmu masuk ke rumah? Aku bukan orang jahat. Yang Kai tersenyum. Saat berbicara, Xiao Yu telah melihat ke arah Yang Kai. Melihat bahwa dia mencubit ikan panggang di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan jari-jarinya. "Baiklah, aku makan." Yang membuka mulutnya dan menggigit sepotong ikan. Xiao Yu hanya menunjukkan senyum. Setelah memakan ikan bakar, pakaiannya kering. Yang Kai berhenti beberapa kali sebelum membuka mulutnya dan berkata, "Pak Tua, Xiao Yu tidak bisa bicara." Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kesedihan, menyentuh kepala Xiao Yu dan berkata, "Tidak, hanya saja ada beberapa perubahan di rumah." Sejak saat itu, dia tidak berbicara. Dia mengira Xiao Yu terlahir seperti itu. Dia dapat menemukan cara untuk menemukan seseorang untuk mengobatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak berbicara. Ini adalah simpul di hatinya. Jika simpul itu tidak dibuka, dia tidak akan berbicara. Orang tua itu jelas tidak ingin membicarakannya, dan Yang Kai tidak bertanya lagi, agar tidak membangkitkan kesedihan orang-orang. "Sudah larut malam. Jika kamu tidak lelah, aku akan beristirahat di sini untuk 1 malam."
Yang Kai bangkit dan memberi hormat. Di tengah malam, di udara yang berkabut, Yang Kai mendengar suara kaki datang dari luar. Tiba-tiba terbangun. Sebelum dia datang ke sini, Yang Kai telah melihat bahwa tidak ada tanda-tanda orang lain yang tinggal di dekatnya. Hanya ada kamar ini dan orang tua serta cucunya. Dalam kecurigaan Yang Kai, lelaki tua yang tidur di ranjang itu tiba-tiba duduk. Dalam kegelapan, Yang Kai dengan jelas melihat ekspresi wajahnya dan sangat ketakutan.